ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan baik, sehat. Baik. Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudara kita, mari kita persiapkan masing-masing hati kita saudara. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa melewati seminggu yang lalu ya Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami sudah lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu juga. Dari perjalanan hingga sampai di tempat ini kami berkumpul, beribadah dan nyata dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu, sehingga kami pulang dengan sukacita tanpa beban. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh ajar kami, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri mengambil karya. Kita mulai dari awal. Saya undang jemaat bangkit berdiri sama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh
sama-sama kita naikkan penyembahan kita, saudara. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memahami kehendak-Mu. Haleluya, terima kasih. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Katakan ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami datang kepadamu bersama-sama dengan umat-Mu dalam suatu ibadah dan ucapan syukur, bahwa sesungguhnya hidup yang Kau berikan adalah anugerah. Hari demi hari yang kami lewati adalah berkat-Mu, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu semata-mata. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua adalah anugerah yang Kau berikan kepadamu, dan meyakini, mengimani, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami datang kepadamu, justru kami datang dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kami membawa permasalahan kami, walaupun itu sukar, begitu sulit bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bagi-Mu itu sangat-sangat mudah, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Hari ini adalah hari perkenanan itu, hari sukacita bagi kami, sebab hari Sabat, di mana hari di mana Engkau ingin bertemu dengan kami dan bersekutu dengan kami di rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik itu tim IT, memberkati para pemain musik, singer, dan song leader juga Tuhan.
dan juga memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memberkati kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu berdoa bagi saudara agar saudara selalu sehat, kuat, tetap bersemangat, tidak terpengaruh oleh cuaca ataupun keadaan atau situasi ataupun isu-isu ataupun banyak berita-berita yang seringkali membuat kita menjadi bertanya-tanya, membuat kita menjadi ragu-ragu. Tapi satu hal kita percaya bahwa Tuhan berfirman dan Tuhan masih menjagai jagat raya, dan Dia juga masih pegang kendali atas setiap hidup kita. Bersyukurlah hari ini kita masih ada dalam suatu ibadah. Tuhan memberikan kita kemenangan untuk selalu bersekutu, karena Tuhan ingin tinggal di dalam rumah-Nya, karena Tuhan ingin bersekutu dengan setiap kita, dan Tuhan itu ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca adalah suatu penggalan kisah tentang seorang nabi yang saat itu masih sangat muda, dididik oleh seorang imam, yaitu Imam Eli. Namun yang kita baca adalah bahwa pada saat itu dikatakan bahwa firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan itu juga tidak sering. Kalau dikatakan bahwa firman itu jarang, sesungguhnya kita itu sangat merindukan bahwa Tuhan itu berbicara, bukan? Kalau perlu setiap hari, kalau perlu setiap saat, bahkan kalau perlu Tuhannya sendiri bersama dengan kita selalu. Tetapi di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu jarang. Artinya Allah lebih banyak diam. Loh, Allah kok jadi pendiam ya? Bapak Ibu saudara-saudara, karena Allah mengasihi, itu Allah seyogyanya Dia itu akan selalu berbicara. Seperti seorang bapak kepada anaknya, kalau bapak mengasihi anaknya, bapak itu akan selalu bicara. Mulai dari masa lampau pengalaman-pengalamannya supaya menjadi petunjuk, mulai membicarakan masa sekarang, keadaan, itu selalu membicarakan dan memberikan bimbingan. Bahkan juga memprediksi yang akan datang, karena seorang bapak yang mengasihi anaknya akan memberitahukan dan menyampaikan. Maksudnya supaya anaknya bersuka cita, supaya anaknya ketika melangkah itu melangkah di jalur yang benar. Maksudnya supaya anaknya itu sukses seperti bapaknya, kalau perlu melebihi bapaknya, bukan?
Tetapi yang kita baca adalah bahwa Allah itu tidak bicara. Allah itu jadi pendiam. Kalau Allah tidak bicara, yang rugi itu pasti kita. Allah tidak merasa dirugikan, tapi kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, tetapi kita tidak mendapati sesuatu dari Allah yang besar dan maha kuasa itu. Kita rugi, bukan? Padahal dikatakan bahwa Allah mengasihi kita. Bahkan juga Allah seperti seorang bapa, memposisikan dirinya sebagai seorang bapa karena Allah mengasihi kita. Tetapi sekali lagi bahwa Allah itu diam. Allah itu diam, tidak jarang, paling sekali-sekali gitu kali ya. Nah, apa sih yang menyebabkan Allah itu diam? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita akan baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu penyebab Allah menjadi diam ternyata karena umatnya, dalam hal ini umat Israel, berlaku timpang dan bercabang hati. Bahkan di situ ada penyembahan-penyembahan Allah lain, dan yang di sini tertulis adalah Allah Baal yang saat itu jumlahnya dikumpulkan ada 450 sekian. Jadi jelaslah salah satu faktor saja yang menyebabkan Allah diam adalah karena umat Israel bercabang hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada mulanya mungkin biasa-biasa saja. Seperti lagu kan, ada lagu mulanya biasa-biasa saja. Demikian juga kehidupan kerohanian. Ketika pada mulanya biasa-biasa saja, oh itu mah gak apa-apa, itu mah bisa dimaklumi. Lama-lama lalu terjadilah sesuatu. Bahkan dikatakan hujan pun dibuat tidak turun selama 3,5 tahun. Akibatnya mulai terasa menjadi sukar, terasa menjadi sulit, terasa menjadi segala sesuatunya itu menjadi mentok begitu ya. Tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Nah, Allah pun diam saja, seolah-olah memberikan kesempatan seperti yang dikatakan oleh Elia. Kalau Allahmu itu adalah Allah, kau ikuti. Kalau Allahmu itu Baal yang menurut kau bisa itu membantu engkau, silakan. Itulah hidup, bahwa Allah mempercayai kita untuk memilih apa yang terbaik. Kalau Allah mau menentukan sendiri dengan haknya, dengan kekuatannya, tentu bisa. Tetapi kita itu manusia yang diberikan kewenangan, yang dihargai keputusannya oleh Allah, dan dianggap kita adalah manusia yang bisa berpikir bijaksana. Itu sebabnya kita diberikan kesempatan untuk memilih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kita bisa bersama-sama dalam suatu ibadah, saya percaya ini adalah suatu pilihan yang baik. Karena
dalam ibadah itu kita berjumpa dengan Allah dan Allah berbicara dengan setiap kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa Allah ternyata diam. Kalau Allah diam, sekali lagi saya katakan kita rugi. Ya, kita rugi karena seolah-olah kita berjalan sendiri dalam kegelapan. Engkau coba sana, engkau coba sini, trial and error, mentok lagi. Ya, sekali-sekali oke, begitu besoknya gagal lagi. Lama-lama engkau bisa putus asa karena seolah-olah berjalan dalam kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Allah diam? Seharusnya Allah itu sebenarnya Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Kita baca Ibrani pasal 8 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita baca menunjukkan bahwa Allah punya inisiatif agar manusia, waktu itu Musa disuruh membuat kemah. Kemahnya itu sudah dikasih tahu berapa ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dan sebagainya. Katanya buatlah persis seperti yang aku perlihatkan di atas gunung waktu itu. Apa yang kira-kira tersirat dalam pikiran kita kalau kita renungkan, kenapa kok Allah pusing-pusing mau bikin kemahnya seperti itu? Tidak lain adalah karena Allah ingin diam. Allah ingin ada satu tempat di mana nanti seluruh umatnya bisa datang ke tempat itu. Kalau dia ingin bertemu, ingin menyampaikan sesuatu, apakah itu permohonan atau apakah itu ucapan syukur, dan Allah ada di situ. Jadi di mana Allah tinggal? Allah itu ingin tinggal di bait-Nya. Jadi bait itu adalah tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana umat bisa bersama-sama dan bertemu dengan Allah. Seperti hari ini, saat kita ada di rumah Tuhan, ada di suatu tempat di mana tempat yang dikuduskan, memang tempatnya biasa saja, bukan soal tempat, bukan? Apakah di gedung, apakah di mal, atau di suatu tempat, apa di kolong jembatan sekalipun, tetapi ketika hadirat Allah itu ada dan Allah diam di tempat itu, maka tempat itu menjadi kudus dan setiap umat yang datang bisa bertemu dengan Allah. Jadi kita belajar di sini, Allah itu ingin diam bersama dengan umatnya. Hal yang kedua, di mana Allah ingin tinggal bersama-sama? Yeremia pasal 2 mulai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang berlekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua yang kita baca tadi itu menyiratkan bahwa Allah ingin tinggal bersama dengan umatnya, bahwa Allah berinisiatif untuk tinggal, sampai Allah bertanya-tanya
sampai Allah bertanya, kenapa engkau itu jadi begitu? Apakah aku ini Allahmu mencurangi, menjolimi nenek moyangmu sehingga engkau begitu, lalu lari kepada dewa-dewa sehingga hidupmu sia-sia? Dikatakan seperti itu. Kenapa engkau tidak bertanya di mana aku? Mengapa engkau tidak mencari aku? Padahal bukankah aku yang membawa engkau keluar dari Mesir? Bukankah aku yang menuntun engkau di tanah yang gelap? Tadi dikatakan begitu kan ya, di tanah yang belum pernah didatangi, di tanah yang kering, tanah yang tandus. Bukankah aku yang menuntun? Kata Allah begitu. Jadi Allah bertanya kepada umat, kenapa engkau tidak mencari-cari aku? Aneh ya, harusnya kita yang mencari-cari Tuhan, bukan? Tetapi itulah kerinduan hati Allah, itulah inisiatif Allah ingin tinggal bersama dengan umat, bersama dengan sekelompok umat yang percaya, yang merasakan anugerah Allah. Halo, bagaimana dengan kita? Apakah sampai Allah bertanya kepada kita, kenapa engkau tidak mencari aku? Begitu kan? Atau Allah bertanya kepada kau, kenapa engkau kok meninggalkan aku? Bukankah aku yang menolong engkau? Lupa ye. Apakah sampai Allah bertanya seperti itu? Kenapa engkau kecewa kepadaku? Apa engkau tidak ingat saat itu bahkan engkau sendiri pun sudah putus asa? Pan aku yang membuka jalan saat itu. Pan aku yang menyembuhkan engkau. Bagaimana dengan kita? Apakah sampai Allah bertanya-tanya seperti itu? Atau sebaliknya, memang kita adalah umat yang paham, kita mengerti dan kita mengucap syukur. Itu adanya di hati yang paling dalam, dan engkau merasakannya secara pribadi. Walaupun selalu saya katakan hidup itu tidak mudah, ya, bahwa Allah tidak menjanjikan hal-hal yang enak-enak seperti langit yang selalu cerah, itu tidak. Ya, itu adalah hidup, banyak gelombang, banyak masalah, betul. Tetapi masih bisakah kita mengucap syukur bahwa sesungguhnya kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah, itu adalah satu bukti bahwa Allah itu tetap memelihara, tetap pegang janjinya untuk menjagai kita. Jadi sangat tragis ya, sampai Allah bertanya kepada umatnya, sekelompok umatnya, kenapa begitu? Karena Allah ingin tinggal bersama-sama dengan umatnya. Kalau tadi tempatnya, kalau sekarang kelompoknya, seperti kita dalam pribadi-pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam sel, dan Allah itu selalu hadir. Jangan sampai kita kumpul-kumpul cuman makan-makan, kumpul-kumpul cuman ngeteh dan ngopi, lalu cuma cerita-cerita kosong, cuma cerita-cerita kebakaran dan bencana tanpa solusi, tanpa ingat pencipta, tanpa ingat pemelihara hidup. Jangan sampai seperti itu. Tetapi justru Allah ingin bersama dalam kelompok, dalam umatnya. Tentu Allah tidak lagi bertanya seperti yang kita baca tadi, karena kita itu sudah paham dalam suatu ucapan syukur di mana Allah juga hadir dan kita bersekutu dan kita mendapat kekuatan. Yang terakhir ya, di mana Allah ingin tinggal? 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, 20, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir adalah bahwa Allah ingin tinggal di dalam bait-Nya, yaitu bahwa bait-Nya adalah satu bait yang sudah dikuduskan, sudah disucikan, bait di mana Allah itu ingin diam dan bekerja bersama-sama, yaitu di dalam tubuhmu, di dalam bait-Nya, karena tubuhmu adalah bait Allah sendiri. Dan Allah bilang, engkau sudah ditebus, dulu kafir, dulu dosa, dulu upahnya adalah maut, tetapi sekarang adalah manusia yang menang, manusia yang hidup, manusia yang sudah dipulihkan, manusia yang sudah baru, karena Kristus sudah mati dan memperbaharui hidup kita. Dan dikatakan kita ini bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita dikatakan miliknya Allah, itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga. Karena kalau kita miliknya Allah, kalau terjadi sesuatu, pasti si pemiliknya itu akan turun tangan, bukan? Halo? Iya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah pengertian. Kalau kita miliknya Allah, lalu segala sesuatunya kita dibatasi seperti pekerja yang harus kerja rodi gitu misalkan ya. Bukan seperti itu. Kalau dikatakan kita miliknya Allah dalam tanda kutip, artinya Allah akan melakukan sesuatu kepada miliknya, tentu yang terbaik, bukan? Bapak Ibu saudara-saudara, bersukacitalah kita. Sekali lagi, yang terakhir adalah bahwa Allah ingin tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya kehidupan yang sudah disucikan, kehidupan yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang taat, dan yang senantiasa menantikan Dia. Dan dikatakan bahwa Allah akan tinggal dan akan melakukan banyak hal. Jangan sampai Allah diam, jangan sampai bahkan Allah tidak tinggal, karena Roh Kudus itu dari Allah. Dia yang akan memimpin kita dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, karena Dia yang lebih tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Itu sangat kompleks dan sangat luas. Ya, mungkin nggak bisa dijabarkan manifestasi, manfaat ketika Roh Kudus itu ada, bagaimana Dia bisa masuk, bagaimana Dia bekerja bersama-sama. Tetapi paling tidak benahi dulu hidup kita. Hidup yang sudah disucikan, hidup yang sudah dikuduskan, dan Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau tambahkan nih, mungkin kita masih berpikir, kita membahas bahwa kita berusaha untuk Allah tinggal bersama-sama dengan kita, dan Allah juga ternyata ingin punya inisiatif tinggal bersama-sama dengan kita. Saya katakan tadi, kalau Allah tidak tinggal, ya, yang rugi adalah kita. Allah enggak rugi apa-apa, tetapi kita yang rugi kalau tidak tinggal bersama dengan kita. Nah, sekarang saya mau ambil satu contoh di dalam Mazmur. Apa sih manfaatnya kalau Allah tinggal bersama-sama dengan kita? Oke ya, kita baca ya. Mazmur 91 mulai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah berbicara melalui pemazmur, dikasih tahu yang hatinya melekat kepadaku. Itu yang tadi itu siapa? Ya saudara dan saya lah. Yang hatinya melekat kepadaku. Kalau yang hatinya enggak melekat, enggak ya, sorry ya, maaf ya. Yang hatinya melekat kepadaku, yang tadi Allah tinggal dalam bait, dalam persekutuan dan dalam pribadi. Yang hatinya melekat kepadaku, katanya apa tadi? Dia akan diluputkan kalau ada sesuatu, dan Allah akan membentengi. Kau paham ya? Pemeliharaan, penjagaan Allah. Apalagi tadi? Kalau dia berseru, ini yang hatinya melekat ya. Halo. Kalau dia berseru, kata Allah, aku akan menjawab. Wih, luar biasa. Bayangkan kita berserunya mah banyak banget, kebutuhannya banyak, kekhawatirannya banyak. Allah akan menjawab buat mereka yang hatinya melekat. Dan bukan cuma menjawab, aku akan meluputkan. Kemudian dikatakan penyertaan Allah kemanapun kita pergi, kemanapun kita berangkat, terutama dalam kesesakan. Jadi ketika dalam kesesakan kau rasakan, di situ ada penyertaan Allah. Apalagi, apakah cukup? Oh ternyata belum. Ada satu ayat lagi tadi kita baca. Apa dikatakan? Bahwa Allah akan memberikan panjang umur dan kenyang. Jangan sampai Allah berikan panjang umur tapi kita lapar. Halo, Dia berikan kita panjang umur, kenyang. Artinya engkau panjang umur dan sehat. Kalau engkau panjang umur tapi tergeletak bertahun-tahun, nggak ada gunanya. Ada makanan enak, nggak bisa makan. Gitu tak? Udahlah, nggak usah diceritakan. Saudara lebih pandai mengilustrasikannya. Dan bukan cuma panjang umur, dia bilang, aku akan memberikan keselamatan yang daripadaku. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Dia sangat mengasihi orang yang hatinya melekat kepadanya, yang tahu mengucap syukur, dan Allah sendiri ingin bersama-sama dengan dia pada akhirnya keselamatan miliknya. Itu adalah hidup yang berhasil dari awal sampai akhir, selama di dalam dunia sampai di surga bertemu dengan Allah. Miliki kehidupan itu. Jangan sampai Allah diam karena kita bercabang hati, karena kita mulai berpikir-pikir hal yang cuma sesaat, berpikir-pikir hal yang duniawi, padahal itu pun sudah disediakan oleh Allah. Dan hari ini kita belajar bersama-sama di mana Allah ingin tinggal. Katakan, di sini Tuhan, karena hidupku adalah bait-Mu yang sudah Engkau tebus. Kesusahan, kesulitan itu mah biasa-biasa saja. Yang penting Engkau bersama dengan aku. Kalau dalam kesulitan kita masih bisa mengucap syukur, apalagi dalam keberkatan. Kalau dalam kesakitan kita merasakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah, apalagi ketika Tuhan jamah dan sembuhkan kita. Tetaplah kuat, tetaplah mengucap syukur, tetaplah setia, melekatlah kepada Allah, sehingga seluruh kebaikan Tuhan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu dalam doa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini Engkau berkesempatan untuk berbicara. Engkau tidak diam, karena kalau Engkau diam kami rugi. Kalau Engkau diam kami akan terus menjadi kekurangan, kami menjadi sendiri, maka jalan kami menjadi terasa gelap.
tetapi hari ini Engkau berbicara. Itu pertanda bahwa Engkau mengasihi kami dan kami pun mengasihi Engkau Tuhan. Dalam ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa sesungguhnya banyak yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, agar kami bisa melangkah dengan pasti, melangkah dengan keberkatan dalam pertolongan-Mu Tuhan. Memberkati setiap pribadi yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin menjamah kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai masalah dan persoalan, tapi kami percaya Tuhan, itu tidak sukar bagimu, karena Engkau mengasihi dan Engkau sanggup untuk melakukannya bagi kami. Hari ini, di hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan sepanjang aktivitas kami seminggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan di dalam dunia ini, baik yang berniaga, yang berdagang, ataupun mereka yang bekerja, ataupun yang masih kuliah sekalipun, yang masih sekolah, atau bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami akan melakukan segala sesuatunya dan Engkau memberikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada seperti hari ini, sepanjang minggu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apapun yang menjadi permasalahan kami, hari ini Engkau memberikan kami keringanan. Dan kami percaya kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami bersekutu, saat kami bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.